Paket ya? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir. Semangat, tanyakan. Apa tadi temannya yang tidak ada nama? Hadrabu. Ya, dengan Ahmad Said. Oh ya, sakit ya? Ya, Mari kita mendoakan temannya yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dengan kita. amin. Sebelum ibu masuk di tujuan pertanyaan kita hari ini, ibu mau memberikan kalian semacam pengantar buku. Jadi materi kita hari ini yaitu primordialisme. Jadi primordialisme itu adanya paham atau adanya pandangan yang dibawa sejak lahir yang melekat dari kecil. Nah, pandangan ini yang dibawa dan diikuti sampai dewasa. Baik itu dari adat istiadat, suku maupun agama. Kalian tidak lupa ya. Jadi stratifikasi sosial itu sangat penting dipelajari. Kenapa? Itu mendorong kita sebagai individu untuk berusaha lebih baik lagi. Karena di dalam masyarakat itu ada namanya pembeda antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, biasanya dibedakan karena ini jabatannya tinggi, pengetahuannya biasa di kalangan masyarakat berbeda dengan rakyat biasa. Makanya ya anakku sekalian haruslah pintar, haruslah bersungguh-sungguh dalam mencari pendidikan supaya nantinya bisa sukses dan menjadi orang yang terpandang dan punya nilai tersendiri di dalam masyarakat. Yang pertama, menganalisis pengertian primordialisme menurut ahli. Kedua, menganalisis 3 faktor penyebab primordialisme. Yang keempat, menganalisis dampak positif dan negatif dari primordialisme. Dan keempat, memerhati 3 jenis primordialisme di dalam masyarakat. Nah, inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi anak-anakku sekalian, tolong jangan berpaling dari pandangannya depan. Ibu akan menampilkan video. Yang mana video ini kalian harus simak dengan baik supaya sebentar apabila ibu bertanya tentang video tersebut makanya kalian bisa menceritakannya. Berbeda. Di Jepang ada etnis Yamato, Ainu, Ryukyuan, Tionghoa, Filipina, Brasil, Peru, dan Indonesia. Mereka sumber utama etnik konflik dan demokrasi publik etnik adalah akses patronasi kekuasaan atau stage patronation. Penggusuran, keberpihakan plus caci maki usernya menciptakan social tension di masyarakat. Indikatornya gemuruh caci maki sosmed. Konflik etnis tidak pasti berarti kekerasan fisik. Tidak di demokrasi di mana freedom perceive punishment. Saya menduga pembatalan perusahaan itu bermotif menjaga suara konstituen. Ahok memberi kesan membela sesama etnis, memperbeda rakyat, segregasi, anti aktif. Peterson berargumen bahwa pengalaman masa lalu bukan akar dari Jadi, malah buat kalian menceritakan makna dari video yang kalian tonton tadi. Ada yang bisa? Oh, oke. Yaitu dalam penelitian dapat menimbulkan sikap diskriminasi terhadap pihak lain yang mempunyai kebudayaan berbeda. Dengan begitu, mereka cenderung membeda-bedakan setiap orang yang berasal dari kelompok lain. Oke, benar-benar. Jadi saya rasa kalian semua yang ada di sini bisa menceritakannya. Apa lagi? Saya Bu, Oke, silakan. dalam video tersebut dapat kita simpulkan adanya konflik rasial yang dimana konflik tersebut pertentangan antara kelompok ras yang salah satunya
Karena adanya kepentingan. Karena adanya kepentingan. Ya. Tepuk tangan. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, ya silakan. Karena adanya masyarakat multikultural di Indonesia, langkah akhir pria untuk mempertahankan suatu kelompok dan dapat juga memicu permusuhan. Oh, oke. Tepuk tangan lagi ya. Apa lagi? Apa lagi yang bisa? Ya, jadi kalau kita simak dari yang tersebut, ini kita lihat adanya individualisme keras atau struktur ya. Kalian akan membagi kelompok. Di mana kelompok ini terdiri dari 4 orang. Nah, jadi kalian sudah hafal kan nomor-nomornya semua? Sudah. Lalu sudah hafal nomor-nomornya, nomor 1 sampai dengan 4 berdekatan, nomor 5 sampai berapa? 8 ya berdekatan. Sekarang atur bangkunya jangan terlalu jauh. Silakan.
Pertama, pengertian primordialisme adalah suatu pandangan kehidupan yang menyebutkan hal yang dibawa sejak kecil, yaitu baik yang mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu, sehingga akan membentuk sifat tertentu. Primordialisme kedua, suatu kelompok atau kesatuan sosial biasanya memiliki sikap untuk mempertahankan keutuhan. Ketiga, suatu sistem yang berkaitan dengan keyakinan seperti keagamaan dan pandangan hidup. Dampak positif dan negatif primordialisme. Dampak positif yaitu dapat mempertahankan keyakinannya sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh hal yang baru di sekitarnya. Sedangkan dampak negatif dari primordialisme yaitu mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan. Solusi mengatasi primordialisme yaitu saling menghargai antara agama bangsa dan negara. Tepuk tangan untuk lagi dulu ya penutupnya. Ayo penutupnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok suku akan mempresentasikan hasil diskusi kami yakni berupa pengertian faktor dampak positif dan negatif serta solusi mengatasi primordialisme. Primordialisme adalah sebuah pandangan yang berbeda mengenai ras, suku, agama, golongan, dan kedaerahan yang sejak lahir ada dalam diri manusia. Faktor penyebab primordialisme: pertama, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Yang kedua, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Yang ketiga, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok. Dampak primordialisme: yang pertama, meneguhkan cinta tanah air. Yang kedua, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Adapun dampak negatifnya adalah menghambat proses pembangunan. Yang kedua, mengacaukan kehidupan suatu lingkungan. Solusi mengatasi primordialisme: memiliki rasa toleransi yang tinggi dan menanamkan sikap saling menghargai tanpa memandang rendah yang lain. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi? Sini Bu. Ya, golongan mana? Golongan. Golongan. Silakan kelompok golongan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang pengertian primordialisme, faktor penyebab, dampak negatif dan positif, serta solusinya. Yang pertama itu pengertian primordialisme. Primordialisme adalah suatu pandangan atau suatu paham yang memang sudah dimiliki sejak kecil baik melalui tradisi, adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan yang ada dalam lingkungannya sehingga membentuk sikap yang mengikat kepada lingkungannya. Faktor penyebab primordialisme: yang pertama, adanya suatu kebiasaan yang memang harus dilakukan oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Kedua, adanya sikap yang berkaitan dengan keyakinan dan pandangan dalam lingkungan. Dan yang ketiga, dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu penilaian terhadap keyakinan keagamaan yang saling berlawanan satu sama lain sehingga menimbulkan sikap diskriminasi terhadap seseorang yang memiliki kepercayaan agama yang dipengaruhi oleh dampak negatif. Dampak positifnya adalah suka rasa cinta terhadap budaya sendiri. Yang keempat, solusi mengatasi primordialisme yaitu dengan memiliki rasa toleransi sehingga menerima perbedaan apa saja yang ada di lingkungan kita, menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai tanpa memandang siapa mereka dan kita. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Primordial yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Primordial artinya ikatan-ikatan utama seseorang dalam kehidupan dengan hal-hal yang dibawa sejak kelahirannya seperti suku bangsa, ras, daerah kelahiran, klan, agama, dan sebagainya. Faktor penyebab primordialisme: adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Dampak positif dan negatif primordialisme: dampak positif: mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa, menumbuhkan sikap cinta terhadap kebudayaan sendiri dan bangga. Dampak negatif: menghambat proses asimilasi dan integrasi, penerimaan persepsi yang tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh sikap primordialisme. Solusi mengatasi primordialisme: saling
supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok PKB. Analisis 3 faktor primordialisme yang dikaitkan berdasarkan artikel di atas. Contohnya yaitu 1. Adanya suatu sikap atau mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari individu. Yang kedua, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan. Yang ketiga, terkaitannya keadilan dan keamanan. Oke. Sekarang nomor 2. Faktor penyebab primordialisme ada 3. Yang pertama, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. 2. Adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau kebutuhan sosial. Yang ketiga, adanya primordialisme juga dapat membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial. Nomor 3 faktor primordialisme yaitu yang pertama, adanya sesuatu penting dalam setiap kelompok. Yang kedua, adanya sikap ingin mempertahankan apa yang sudah dimiliki dan tidak ingin ada yang mengganggu gugat. Yang ketiga, adanya nilai yang terkandung dalam sistem keyakinan dalam agama dan pandangan hidup. Nomor 4. Ada 3 faktor primordialisme. Yang pertama, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Yang kedua, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Yang ketiga, adanya suatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok. Kelompok 5. 3 faktor primordialisme yang dikaitkan berdasarkan suara. 1. Adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Adanya 2. Adanya sikap untuk mempertahankan suatu kesatuan. 3. Adanya nilai-nilai seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Nomor 6. Faktor penyebab primordialisme terbagi ada 3, yaitu adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam satu kelompok atau perkumpulan sosial. 2. Adanya satu sikap untuk mempertahankan keutuhan satu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman di bawah ancaman. 3. Adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan baik pandangan hidup. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sekarang siap-siap ya. Kita akan mengundi nomor lagi. Siapa kira-kira yang akan tampil di depan kelas? Nah, jadi artis berikutnya, ya, sampai di artis ibu kota atau artis mancanegara. Ya. Selanjutnya nomor 6. Menurut Azimut Yasra, menjelaskan bahwa definisi primordialisme adalah perasaan di sisi
toleransi, serta emosi kuat pada etnisitas dan ras, agama, bahasa, sejarah, dan negara asal sendiri. Sedangkan Robusta ansih primordialisme dengan loyalitas yang berlebihan terhadap budaya subnasional seperti suku bangsa, agama, ras, kedaerahan, dan keluarga. Oke, kelompok tiga. Berdasarkan aplikasi Primordialisme. primordialisme menurut Abdullah Hasan dan Robusta ansih. Menurut Abdullah Hasan definisi primordialisme tentang keberanian serta emosi yang dimiliki untuk menguasai pada etnisitas, ras, agama, sejarah, dan negara asal sendiri. Dan menurut Robusta ansih, primordialisme adalah loyalitas yang berlebihan terhadap budaya nasional. Berdasarkan artikel di atas, bedakan primordialisme menurut Azumardi Azra dengan Robusta ansih. Menurut Azumardi Azra menjelaskan bahwa definisi primordialisme adalah perasaan deterministik tentang kebanggaan serta emosi kuat pada ras, agama, bahasa, sejarah, dan negara asal sendiri. Sedangkan Robusta ansih primordialisme dengan mayoritas yang berlebihan terhadap budaya subnasional serta suku, bangsa, agama, ras, kedaerahan, dan keluarga. Oke, 5. Berdasarkan artikel di atas, bedakan primordialisme menurut Azumardi Azra dan Robusta dan Skripsi. Primordialisme menurut Azumardi Azra pada tahun 2016 menjelaskan bahwa kebanggaan, dedikasi, serta emosi kuat pada etnisasi dan beragama, bahasa, sejarah, dan negara. Karena Jadi, apa yang kita pelajari hari ini itu primordialisme. Jadi primordialisme itu suatu paham atau pandangan yang dibawa sejak lahir dan diyakini, ya. Nah, pandangan ini ada sejarah, kebudayaan, hukum, agama. Nah, salah satu contohnya, kalian ini yang sekolah di sekolah yang sama, kalian ini dari suku yang berbeda kan? Ada suku Makassar, ada suku Bugis, ada mungkin suku Jawa, Banda, Toraja, dan sebagainya. Atau ada orang Belanda di sini? Atau Korea? Jadi kalian punya kebiasaan kan? Kalian punya kebiasaan sejak lahir. Nah, kebiasaan sejak lahir itu yang kita bawa sampai sekarang. Dan kita memegang teguh. Boleh kita punya kebiasaan, karena pasti yang namanya seseorang itu beda latar belakang, beda juga lingkungan, beda pembawaan, dan beda kebiasaan. Ya, seperti itu. Tetapi kita di Indonesia multikultural, kita mempunyai budaya, bahasa, suku, mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah ini. Kita dipersatukan oleh bangsa Indonesia, oleh bahasa Indonesia. Jadi jangan kita menganggap bahwa saya ini, suku saya ini suku hebat, kuat. Tahulah orang Boni. Bahasa Luwu, Dayu, ya kan? Boni Bugis ya, suku Bugis. Ibu ini suku Makassar, yang mana kalau bicara biasanya bisa orang. Nadanya nggak tinggi, mau marah tidak marah. Jangan begitu lah. Mereka ini tidak marah. Dengan mereka jangan pergi. Jadi lembut, ya lembut. Jangan dengan sama juga dengan orang Batak, dengan orang Jawa. Batak itu agak keras juga ya, dengan suaranya. Kalau berbicara sama dengan kita orang Makassar. Nah, itu semua jangan jadikan sebagai perbedaan, tetapi kita harus menghargai kebiasaan dan menghargai apa yang dibawa teman dari kampungnya, dari sukunya. Nah, salah satu tadi solusi supaya tidak terjadi yang namanya primordialisme, solusinya tadi yaitu dengan cara toleransi dan saling menghargai. Ya, karena kita ini beda daerah, beda kebiasaan, beda suku, apalagi kalau beda ras. Ya. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, ya kita dalam satu kelas ini berbeda. Ya, jadi harus menghargai ya, jangan jadikan
mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Iya, program itu ya. Karena kalau misalnya